Hello supporters, selamat datang di channel Boka Angel. Pada kesempatan kali ini, Boka Angel akan membahas review pertandingan antara timnas Indonesia melawan timnas Vietnam, yang dimana pertandingan ini berakhir dengan hasil imbang, yaitu dengan skor 0-0. Mau tahu bagaimana jalannya pertandingan? Ayo, mari kita breakdown pertandingannya. Tapi sebelum itu, seperti biasa, intro dulu ya. Pertama, mari kita mulai dari line up-nya. Di sini timnas Indonesia memainkan Hernando Ari sebagai kiper. Back-nya ada Dewangga, Fahrudin Arianto, dan Rizky Ridho. Serta dua wing back-nya yaitu sebelah kiri ada Pratama Arahan, sebelah kanan ada Asnawi Mangku Alam. Di tengah, Rahmat Irianto berperan sebagai jangkar, serta di depannya ada Ricky Kambuaya. Serta Irfan Jaya berada di winger kiri, Witan Sulaiman di winger kanan, dan Ezra Walian sebagai target man. Namun pertandingan kali ini Hernando Ari harus digantikan karena Hernando cedera saat pemanasan, sehingga digantikan oleh Nadeo. Serta Vietnam kita melihat bermain dengan formasi 3-4-3, di mana kipernya yaitu Nguyen Man, bek tengahnya ada Tian Dung, Ngọc Hai, Han Chung. Di tengahnya yaitu ada Hoang Duc, Hon Dui, Tuan Han, Van Tan, serta strikernya yaitu ada Quang Hai, Van Duc, dan Chong Pong. Pertandingan pun dimulai di mana Vietnam langsung menggempur jantung pertahanan dari Indonesia. Namun kokohnya pertahanan dari timnas Indonesia membuat Vietnam cukup frustrasi untuk mencetak gol, bahkan untuk membuat peluang. Kita lihat hanya ada beberapa long shot, itu pun jauh dari kata membahayakan bisa dikatakan. Namun Indonesia juga melakukan beberapa sedikit perlawanan ya. Kita melihat memang Indonesia lebih banyak bertahan pada pertandingan kali ini, karena kita melihat Vietnam bisa dikatakan dua level berada di atas timnas Indonesia, sehingga wajar menurut saya Indonesia bermain defensif pada pertandingan kali ini, karena level dari kedua timnas ini sudah cukup jauh. Namun perlu diapresiasi juga bahwa timnas Indonesia ini memainkan banyak sekali pemain muda, serta Vietnam ini rata-rata pemainnya sudah lama bermain bersama, bahkan bisa dibilang sudah jadi. Indonesia kebanyakan pemain muda yang dipilih oleh Coach Sintayong, dan ini membuktikan bahwa pemain muda Indonesia ini cukup berani bermain. Kita melihat pada pertandingan kali ini di mana mereka berhasil ngeblok, mereka berhasil untuk menggagalkan setiap peluang-peluang yang ada yang ingin diciptakan oleh pemain-pemain Vietnam. Namun hasilnya malah buntu yang diterima oleh Vietnam. Kita melihat di sini ada beberapa shoot dilakukan oleh pemain Vietnam. Pada menit ke-19, kita melihat ada percobaan long shot dari pemain Vietnam, namun masih berada jauh di atas mistar dari Nadeo Argawinata. Serta di menit ke-21, long shot juga dari pemain Vietnam, namun masih bisa diamankan oleh Nadeo. Lalu 1 menit berselang, crossing dilakukan pemain Vietnam, tapi masih bisa diintercept oleh pemain Indonesia. Ya, kita melihat di sini pemain Indonesia seperti Dewangga, Fahrudin banyak melakukan intercept yang cukup baik, sehingga membuat para striker Vietnam frustrasi untuk mencetakkan gol. Dan masih banyak juga long shot yang dilakukan oleh Vietnam, tapi semua berada di atas mistar dari Nadeo. Pada menit ke-31, sebuah corner kick dari Vietnam nyaris saja berbuah gol jika tendangan volley dari pemain Vietnam tersebut tidak melebar dari gawang timnas Indonesia. Lalu pada menit ke-41, Vietnam kembali melakukan long shot, namun masih berada di atas mistar dari Nadeo. Dan babak pertama pun berakhir dengan skor 0-0. Pada babak pertama ini kita melihat Vietnam menggempur jantung pertahanan dari timnas Indonesia, di mana Vietnam melakukan banyak shooting pada pertandingan kali ini, namun tidak ada yang cukup berarti untuk mengancam gawang dari Nadeo, karena back dari timnas Indonesia ini cukup tangguh dan solid untuk menjaga pertahanan mereka dari serangan-serangan yang dilakukan oleh timnas Vietnam. Babak pertama pun berakhir dengan skor 0-0. Memasuki babak kedua,
Vietnam juga langsung memberikan intensitas tinggi untuk menggempur pertahanan dari Indonesia. Kita melihat Vietnam langsung ambil inisiatif untuk kembali menyerang timnas Indonesia. Namun kokohnya pertahanan Indonesia membuat Vietnam kembali frustrasi untuk menciptakan gol. Lalu pada menit ke-55 ada satu momen di mana one touch, two touch dari pemain Vietnam mampu mengelabui back dari Indonesia, dan pemain Vietnam itu langsung melepaskan shooting. Namun masih dapat diblok oleh pemain Indonesia. Kita melihat di sini Vietnam sudah semakin agresif untuk menyerang timnas Indonesia. Kita melihat di mana mereka melakukan one touch, melakukan shooting, pergerakan tapak bola mereka bagus. Namun dengan kokohnya pertahanan dari Indonesia membuat tidak ada gol sampai sekarang ini besar ke gawang Indonesia. Pada menit ke-57, Indonesia mendapatkan suatu peluang dari Ezer Walian yang mampu melepaskan tendangan, tapi masih bisa diblok oleh pemain dari Vietnam. Ini merupakan suatu hal yang positif ya, di mana Indonesia berani keluar menyerang, berani keluar dari tekanan para pemain dari Vietnam. Lalu pada menit ke-59, long shot yang keras dilakukan oleh pemain Vietnam mampu memberikan shock terapi kepada kiper Indonesia. Namun hal tersebut masih belum berarti apa-apa dan skor masih tetap 0-0. Dan pada menit ke-70, umpan cantik pemain Vietnam nyaris saja bisa berbuah gol jika tendangannya tidak mampu ditangkap oleh kiper Indonesia yang dikawal oleh Nadeo Kagawinata. Dan saya rasa pada pertandingan kali ini Nadeo bermain cukup bagus ya. Kita melakukan beberapa save yang cukup berbahaya dari pemain Vietnam. Dan di sini kita lihat Nadeo bermain cukup tenang, sangat tenang, tidak panik walaupun digempur habis-habisan oleh para pemain Vietnam. Lalu Vietnam kembali menyerang dan terus menyerang, menekan jantung pertahanan dari timnas Indonesia. Namun kokohnya barisan pertahanan dari Indonesia dikawal oleh Fahrudin membuat para pemain Vietnam itu cukup frustrasi. Dan pada babak kedua ini, Evan Dimas pun masuk untuk menambah daya serang dari timnas Indonesia, di mana kita melihat timnas Indonesia mendapatkan beberapa serangan balik. Serangan baliknya masih kurang begitu. Bisa kita katakan masih kurang. Dan hal ini masih perlu dilatih dan bisa dievaluasi oleh Coach Sintayong. Lalu Vietnam terus menyerang dan menyerang jantung pertahanan dari Indonesia, sedangkan Indonesia hanya berharap dari situasi serangan balik. Itu pun serangan balik Indonesia masih kurang dalam hal akselerasi dan penyelesaian akhir. Kita melihat masuk ke 3/4 lapangan, serangan balik Indonesia langsung bisa dimentahkan oleh back-back dari Vietnam. Dan pada menit ke-85 ada sebuah long shot yang keras dari pemain Vietnam, namun masih melambung jauh di atas mistar dari gawang Nadeo. Kita melihat Vietnam banyak melepaskan long shot, namun masih bisa dimentahkan oleh Nadeo dan masih jauh berada di atas dari gawang Nadeo. Di sini kita melihat Vietnam juga frustrasi untuk menembus jantung pertahanan dari Indonesia, karena barisan pertahanan Indonesia ini sangat rapat dan sangat kokoh. Bahkan beberapa umpan-umpan silang Vietnam yang bisa dikatakan bagus dapat dimentahkan oleh para back Indonesia. Di sini kita memberikan aplaus untuk back Indonesia serta kiper Nadeo. Dan pertandingan pun berakhir dengan skor 0-0, di mana Indonesia dan Vietnam harus rela berbagi poin dan tidak ada gol tercipta pada pertandingan kali ini. Dan Indonesia sementara ini memimpin klasemen dengan 7 poin. Cukup dengan hasil imbang saja melawan Malaysia di pertandingan terakhir nanti, Indonesia akan lolos ke babak semifinal. Pertandingan babak kedua ini kita melihat Vietnam kembali untuk mengempur pertahanan dari Indonesia. Kita lihat seperti di babak pertama tidak berhenti untuk mengempur pertahanan Indonesia, karena kita melihat memang kualitas dari pemain Vietnam ini lebih unggul dari pemain Indonesia, bahkan bisa dikatakan 2 level di atas timnas Indonesia. Namun dengan semangat juang, dengan fighting spirit, dengan kerja keras, Indonesia mampu menahan serangan-serangan yang dilakukan oleh para pemain Vietnam. Serta kita melihat pelatih dari Vietnam ini sampai frustrasi melihat
karena timnya tidak bisa menembus pertahanan dari timnas Indonesia yang dikawal oleh Farudin. Dan menurut saya back-back dari Indonesia ini sangat perlu diapresiasi, sangat baik penampilannya. Kita melihat 3 back ini, ada Dewangga, Farudin, dan Rizky Ridho. Kita melihat mereka bekerja keras menghalau blok, mematahkan umpan-umpan silang dari Vietnam yang terkenal sangat berbahaya. Serta Nadia juga patut diapresiasi karena banyak melakukan save dan ketenangan di gawang itu yang diperlukan untuk meningkatkan mental dari pemain-pemain Indonesia. Karena kipernya tenang, kipernya bagus, otomatis backnya juga bakalan tenang. Oke, sekian saja review pertandingan antara Indonesia melawan Vietnam, di mana skor berakhir dengan skor 0-0 untuk kedua tim, di mana Indonesia masih memimpin grup dengan 7 poin, di bawahnya ada Vietnam juga dengan 7 poin. Dan pada pertandingan terakhir nanti melawan Malaysia, jika Indonesia mendapatkan hasil imbang saja, maka Indonesia akan lolos ke babak semifinal, berjumpa dengan Thailand jika Indonesia lolos sebagai runner-up. Kesimpulannya pada pertandingan kali ini, kita lihat Indonesia ditekan terus oleh para pemain Vietnam. Namun dengan semangat juang yang gigih, Indonesia mampu mengempur dan mempertahankan gawangnya dari serangan-serangan pemain Vietnam, sehingga Vietnam tidak mampu untuk menciptakan satu biji gol pun ke gawang Indonesia. Dan menurut kami man of the match pada pertandingan kali ini dipegang oleh Dewangga. Kita melihat Dewangga di mana melakukan banyak sekali blocking, banyak mematahkan umpan silang dari Vietnam, serta man-to-man yang bagus dari Dewangga, sehingga menurut kami Dewangga layak untuk menjadi man of the match pada pertandingan kali ini. Oke, segitu saja review pertandingan antara timnas Indonesia melawan timnas Vietnam yang berakhir dengan skor 0-0. Akhir kata, Boca Angel pamit dan Bella Ciao.